Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada segenap pemirsa pendopo pagar alam yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara pengajian rutinan ngaji bareng. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga kisah kali ini kita dapat mengambil manfaatnya untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat. Di antara nikmat yang paling besar adalah kita diberi nikmat iman dan Islam. Kita diberi nikmat sehat walafiat, sehat jasmaniah ataupun rohaniah. Tak lupa sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya besok pada hari kiamat nanti. Marilah kita bersama-sama kita simak kisah saya ini dengan hikmat dan penuh keseriusan untuk mendengarkan cerita saya ini. Yang saya akan ceritakan ini berdasarkan dari Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab Al-Quran, kitab suci milik umat Islam, yaitu milik kita semua. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa, penggemar pendopo pagar alam yang saya cintai, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, beliau adalah satu-satunya Rasul yang mempunyai gelar ulul asmi, yang mempunyai gelar kalamullah, yaitu seorang Nabi atau Rasul yang langsung bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau berkumpul di tengah umatnya, yaitu Bani Israel, dia berkata, di antara sekian banyak orang, tidak ada orang yang sepandai aku, tidak ada orang yang sebijak aku. Maka dengan berkatanya itu, Allah memperingatkannya, Allah menegurnya. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, hai Musa, engkau jangan berkata begitu, engkau jangan sombong. Sesungguhnya di antara umatku, di antara hambaku, ada seorang hambaku yang ilmunya lebih tinggi daripada kamu. Maka Nabi Musa menjawab dengannya, wahai Tuhanku, siapakah hambamu yang katanya ilmunya lebih dariku? Jika engkau bertemu, maka engkau harus berguru kepadanya. Bagaimana Tuhanku aku bisa menemuinya, hambamu tadi? Tuhan berfirman, maka pergilah engkau ke suatu danau atau suatu laut yang mana di tengah-tengah itu ada dua pertemuan mata air, maka hambaku berada di situ. Dengan seketika Nabi Musa berangkat bersama temannya
dia mendatangi tempat itu karena belum tahu. Dia mencari ke sana kemari. Setelah dia mencari ke sana kemari, maka menemukanlah dia suatu lautan yang di tengah-tengahnya ada 2 pertemuan air. Setelah bertemu dengan hambanya tadi, setelah bertemu dengan hamba Allah tadi, dia berkata kepada hamba itu yang tidak lain adalah Nabi Khidir. Maka Nabi Musa berkata kepadanya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, apakah saya boleh ikut dengan Tuhan? Maka Nabi Khidir menjawab, qala innaka lang tastati'a maya sabra. Engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan tahan jika menyertaiku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Yaitu Nabi menjanjikan kepada Nabi Musa, engkau boleh ikut aku, tapi engkau tidak boleh bertanya apapun yang aku lakukan. Setelah keduanya sepakat, maka berangkatlah mereka berdua menaiki sebuah perahu. Tapi di dalam perahu itu tiba-tiba Nabi Khidir merusaknya. Maka Nabi Musa tidak kuat. Dia menanyakan, padahal tadi sudah ada perjanjian tidak boleh bertanya apapun yang Nabi Khidir lakukan. Tetapi Nabi Musa lupa dan dia bertanya, kenapa engkau rusak perahu itu? Apakah engkau sengaja akan menenggelamkan semua penumpang yang ada di perahu itu? Dengan tegas Nabi Khidir menjawab, qala alam aqul innaka lang tastati'a maya sabra. Saya sudah berkata kepadamu, engkau tidak akan kuat dan tidak akan sabar jika bersamaku. Qala la tu'ahidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, maafkan aku jika aku lupa, dan janganlah engkau marah karena sesuatu perkara yang sangat sulit. Seketika itu berangkat lagi kedua nabi itu, sehingga di suatu tempat Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu seorang anak lelaki. Tapi apa yang terjadi para pemirsa? Dengan seketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tiada dosa. Maka dengan seketika pula Nabi Musa bertanya, apakah yang engkau lakukan? Engkau membunuh seorang anak lelaki yang belum berdosa. Itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhanku dan Tuhanmu. Dengan tegas Nabi Khidir berkata, qala alam aqul innaka qala alam aqul laka innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Aku sudah bilang, aku sudah berkata, engkau tidak akan kuat, engkau tidak akan tahan jika kau pergi bersamaku dan melihat dan menyaksikan apa yang aku lakukan. Qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Jika engkau bertanya satu kali lagi, maka janganlah kau menemaniku, karena engkau sudah melanggar
2 kali, maka ada kesempatan 1 kali lagi. Jika ingin engkau lahir, maka kita akan berpisah. Maka pergilah mereka berdua. Dan di dalam pergian itu, sampailah dia di suatu kaum. Dan kedua nabi itu mendatangi kaum itu atau mendatangi desa, dan ia mau meminta makan, tapi para kaum penduduk di situ menolaknya dan mengusirnya, sehingga kedua nabi itu pergi lagi. Di dalam perjalanannya itu, setelah pergi dan di dalam perjalanannya itu menemukan sebuah tembok yang akan roboh. Seketika itu Nabi Khidir membetulkan tembok yang akan roboh itu, sehingga Nabi Musa pun tidak kuat lagi. Kenapa engkau betulkan tembok yang roboh itu? Padahal kalau kita meminta pada kaum tadi, kita membetulkan, kita mau memberi upah, kita mau meminta upah, tentu orang desa itu akan memberinya. Maka dengan perkataan itu Nabi Khidir berkata, disinilah perpisahan kita, karena engkau sudah melanggar 1 pantangan lagi. Hal hadza firaqu baini wa bainik. Saunabika bi ta'mili ma lam tastati alai sabro. Disinilah perpisahan kita, dan saya akan menerangkan apa yang membuatmu tidak sabar. Pergi bersamaku, satu persatu akan saya terangkan. Amas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri faratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin husba. Yang pertama adalah, adapun perahu tadi itu saya mengharapkan itu perahu milik seorang miskin yang untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perahu itu sengaja saya rusak. Karena apa? Di belakang perahu itu ada seorang raja atau seorang ratu yang selalu mengambil kalau ada perahu, atau istilah sekarang adalah bajak laut. Jadi perahu itu sengaja saya buat cacat atau sengaja saya rusak supaya tidak diambil oleh bajak laut tadi. Adapun yang kedua adalah wa amal hulamu fakana bawahu mu'minaini fasina ayyurhikauma tuhyana wa kufra. Dan adapun anak kecil yang saya bunuh tadi adalah orang tuanya, adalah orang tua yang soleh dan solihah. Saya mengharap supaya anak kecil tadi untuk diganti oleh Allah menjadi anak yang baik. Maka saya bunuh, karena anak yang kecil tadi yang saya bunuh tadi adalah ketika besar nanti dia akan berani kepada orang tuanya dan akan menjadi seorang yang kafir. Dan semoga Allah akan mengganti anak tadi dengan anak yang lebih baik, anak yang taat kepada orang tuanya dan belas kasihan kepada orang tuanya. Yang ketiga, wa amal jidaru fakana lihulaimaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah farada rabbaka an yablugha ashuddahuma wa yastahrija kanzuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri
Dzalika ta'wilu ma lam tastati alaihi sabra. Yang ketiga adalah, adapun saya membetulkan tembok yang akan roboh itu adalah milik seorang anak yatim, dan kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Dan aku mengharap supaya jika besar nanti anak yatim tadi untuk bisa mengambil hartanya itu, karena di bawah tembok itu ada suatu harta yang akan dipergunakan untuk kebutuhan anak yatim tadi. Begitulah arti daripada perbuatan-perbuatanku tadi yang membuat engkau tidak sabar. Maka dengan demikian engkau semoga paham apa yang telah aku lakukan. Jadi perpisahan ini engkau dan aku tidak bisa bersama-sama karena engkau tidak bisa memenuhi syarat-syaratku. Demikian sekedar cerita atau kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun di dalam saya menyampaikan kurang fasih atau kurang apa, saya mohon maaf. Intisari daripada cerita tadi adalah mengisahkan, seandainya kita berharta, seandainya kita berilmu, janganlah kita sombong, karena sesungguhnya semua itu adalah hanya titipan Allah. Dan inti daripada cerita tadi adalah antara ilmu syariat dan hakikat. Nabi Musa adalah ilmunya syariat dan Nabi Khidir adalah ilmunya hakikat. Jadi dia bisa mengetahui sebelum terjadi, dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika, secara syariat memang melanggar, tapi semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah suatu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas atau kurang fasih, karena sesungguhnya kita ngaji bareng. Dan demikian cerita tadi, saya tutup dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.